saya bilang merdeka sambil lihat orang sebenarnya merdeka. Merdeka. Sekali lagi kuat. 1, 2, 3. Ada yang ragu-ragu dengan bilang merdeka. Sekali lagi coba lihat sebelah kiri katakan merdeka. 1, 2, 3. Dari hati yang paling dalam. 1, 2, 3. Kemarin kita baru merayakan apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa di sini merasa bahwa dia sudah merdeka? Hah? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Sudahkah Anda merdeka? Coba tanya dan jawab masing-masing. Sudahkah Anda merdeka atau belum? Hah? Sudah merdeka atau belum? Yang sudah coba angkat tangan. Yang belum angkat tangan. Yang ragu-ragu juga angkat tangan. Karena ada yang bilang sudah, ada juga yang bilang belum. Tapi biarlah penjelasan malam ini bisa membuat Anda berpikir bahwa saya ada di dalam posisi yang mana. Sudahkah saya merdeka atau belum? Nanti kamu bisa mengerti. Saudara, kita buka dulu dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Ini tema hari ini karena sesuai dengan momen kemerdekaan, jadi saya bikin tema merdeka dalam Bapa, menyala Kakak. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun, sekali lagi omong kuat. Ya, coba anak itu kamu ganti dengan Yesus. 1, 2, 3. Jadi apabila Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun, dengar ini baik-baik. Jadi kalau kita punya Bapa ini memerdekakan kamu dan kamu benar-benar merdeka. Coba lihat sebelah kiri kanan. Anda percaya dia? Atau tidak? Ya tanya di sebelah kiri kanan. Percaya? Anda percaya atau tidak? Percaya saja atau percaya dengan sungguh-sungguh? Apa buktinya kamu percaya dengan sungguh-sungguh? Jawab. Jadi, apa buktinya teman? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Apa buktinya? Apa buktinya teman? Coba lihat dulu. Saya kepingin tanya semua karena kita selalu percaya diri bahwa kita ini orang merdeka. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pada Bapa kita. Kita percaya diri sekali bahwa kita ini orang yang sudah dimerdekakan. Dan itu Anda harus bilang amin. 1, 2, 3. Omong kuat. Katakan saya percaya sama dia dan saya telah benar-benar merdeka. 1, 2, 3. Amin dulu yang kuat. Ya. Tetapi ada tetapinya. Dalam kenyataannya ada begitu banyak orang yang merasa diri merdeka tetapi belum benar-benar merdeka. Kenapa teman? Coba Anda berikan pengertian dulu yang sederhana. Arti kata merdeka. Merdeka artinya apa? Bebas. Merdeka artinya apa? Iya tadi bebas ya. Amin, tadi bilang bebas. Jangan ulang lagi ya. Merdeka artinya apa? Tidak terikat lagi dengan siapapun yang menguasai. Bebas, apalagi? Hah? Apa lagi? Ada bebas, ada tidak terikat, ada apa lagi? Hah? Menang. Coba lihat buka, kan kamu biasa internet tuh. Di KBBI itu artinya apa? Merdeka artinya belajar sedikit. Merdeka artinya apa?
Sudah kita ambil dua saja. Bebas dan tidak terikat. Kasih tahu. Bebas dan tidak terikat. 1, 2, 3. Pertanyaan saya, merdeka artinya bebas. Merdeka artinya tidak terikat. Pertanyaannya, kau sudah benar-benar bebas? Kau sudah benar-benar tidak terikat? Coba lihat sebelah kiri kan, masih terikat? Ada di sini yang masih terikat dengan akar kepahitan. Ada yang di sini masih terikat dengan kebencian. Kan terikat banyak sekali. Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati. Buka Yakobus 1 ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat yang ke-25. 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang apa? Memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi apa? Maka ia apa? Ia akan berbahagia oleh, lihat saya. Jadi kalau ada begitu banyak orang yang berkata bahwa dia telah dimerdekakan, tetapi Anda bisa lihat, dia tidak meneliti sabda ini. Dia tidak meneliti sesuatu yang memerdekakan dia, yaitu sabda Bapa yang tertulis dalam kitab suci yang kau pikul tiap hari Minggu itu. Kalau kau tidak pernah baca, kalau kau tidak pernah merenungkan, otomatis teman, tidak ada kemerdekaan yang kau terima secara utuh. Kemerdekaan yang kita terima hanya cuma slogan saja. Karena Yesus telah mati di Golgota buat kamu dan saya, sehingga kamu yang percaya menerima kemerdekaan itu dalam bentuk pengampunan itu. Ada amin? Amin. Tetapi lihat, kamu harus mengerti satu hal, bahwa kemerdekaan yang saya terima harus saya pertanggungjawabkan dengan penuh integritas dalam hidup saya. Jadi bukan hanya sekedar saya bilang saya merdeka, tetapi saya tidak mampu mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang sudah saya terima daripada Tuhan. Buktinya model begini. Orang itu hanya cuma mendengar, tapi dia tidak mau hidup di dalamnya. Lihat, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh mau melakukannya. Sekarang kamu udah dapat poin 1. Kalau kamu benar-benar merdeka, adakah waktu kamu dengan pribadi Bapa saya? Kamu renungkan, kamu duduk diam, kamu berdoa, kamu mencari wajahnya sungguh-sungguh, kamu merenungkan sabda itu siang dan malam. Ada tidak waktu kamu? Setelah itu, kamu mau melakukan tidak ketika kamu baca, ketika kamu renungkan itu firman Tuhan, kamu lakukan tidak dalam hidup kamu. Karena ciri orang merdeka, teman-teman, adalah dia mau melakukan apa yang dia dengar, apa yang dia renungkan, apa yang dia baca. Bukan hanya sekedar mendengar saja. Karena banyak orang Kristen yang cuma jago mendengar. Pokoknya ada pendeta satu lucu-lucu, dia, ini bagus. Ada pendeta satu yang keras, ini ketong rasa ketong melayang. Ada satu pendeta hamba Tuhan yang betul-betul penuh urapan. Dia bermuncul, saya ketong bulu badan berdiri. Kayak setan saja. Jadi ada begitu banyak orang yang mau mendengar, mau melihat saja, ini figur hamba Tuhan, ini bagus sekali. Oh ini mantap, oh ini oke. Saudara yang dikasih oleh Bapa, Anda belum benar-benar merdeka kalau seperti itu. Kalau kita hanya cuma duduk, kok datang dengar, habis itu pulang, tidak mengalami terobosan. Kita tidak mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita telah dengar, apa yang telah kita baca dan renungkan. Percuma kakak kita hidup nih. Sebagai orang yang benar-benar percaya. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jangan sampai Anda hanya cuma pegang merdeka, tapi kamu tidak sungguh-sungguh merdeka. 1, 2, 3. Iya. Karena kalau kamu benar-benar memiliki anak itu, atau Tuhan Yesus, kamu akan benar-benar merdeka. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau kamu memiliki Bapa dalam hidupmu, kamu benar-benar merdeka. 1, 2, 3. Saya bola balik ini kata supaya kau mengerti. Jadi orang yang tidak memiliki Bapa itu karena yang hanya cuma mau dengar firman tapi tidak mau melakukan. Berarti dia tidak punya Bapa dalam diri sendiri. Berarti dia tidak punya Tuhan Yesus dalam diri hidup. Karena orang yang punya Tuhan Yesus dalam diri hidup, dia dengar dan dia lakukan. Setuju, katakan amin. Itu yang disebut dengan merdeka.
Kalau hanya cuma dengar tidak mau melakukan, berarti masih ada yang tegae. Masih ada yang mengikat, masih ada yang membelenggu, masih ada yang menutup di pendiri. Sehingga dia hanya jago mendengar, setia mendengar tapi tidak mau melakukan. Coba lihat sebelah kiri kanan, itu kau. Ya tuh, dengar firman mau, dengar khotbah mau, tapi Anda tidak mau melakukan apa yang Anda dengar. Kan percuma, katakan sebelah kiri kanan, percuma. Kuat, omong kuat. Berarti masih ada yang apa? Masih apa? Tadi Anda bilang merdeka artinya apa? Tidak. Anda bilang merdeka artinya tapi kenapa Anda tidak bebas? Kenapa Anda masih terikat? Berubah dengan pembaruan akal budimu. Yang kedua teman, apa yang membuat kamu ini terikat kakak? Atau apa sih yang masih mengikat kita? Saudara yang dikasih oleh Bapa, lihat sini. Di dalam tubuh kamu yang kecil, manis, cantik dan ganteng ini, ada dua hukum yang sementara berjuang di dalam tubuh kamu. Coba kamu tutup mata. Dan kamu lihat diri kamu. Kamu harus sadar bahwa ada dua sisi dalam diri kamu. Ada sisi baik dan ada sisi yang tidak baik. Coba pandang terus, lihat diri kamu. Jangan lihat saya. Lihat kau sendiri. Coba kamu membayangkan atau merenung beberapa saat ini. Kadang-kadang kau mau buat baik, tapi yang kau lakukan itu yang tidak baik. Kadang-kadang kau sudah rencana untuk melakukan yang baik, ternyata kau lakukannya yang tidak baik. Buka mata. Pernah ada di itu keadaan? Berpikirnya mau buat baik, tetapi yang kita lakukan tidak baik. Pernah tidak ada di situ? Sudah mau melangkah di tempat yang baik, sampai di tengah jalan belok di tempat yang tidak baik. Coba lihat sebelah kiri kan. Pernah begitu? Pernah tidak? Berarti dalam diri kita ada dua sisi yang berbeda, atau ada dua hukum yang berjuang di dalam diri kita. Ada satu hukum yang akan melahirkan maut, ada satu hukum yang akan melahirkan kemerdekaan yang benar, yang kudus di dalam hidup kamu dan saya. Dua-dua ini berjuang sedemikian rupa kakak. Dan kuat sekali. Yang satu tinggalnya di dalam daging, yang satu tinggalnya di dalam roh. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dua hukum ini tinggal di satu tempat yang sama. Satu di tempat ada daging, satu di tempat ada roh. Ini daging, di dalam daging ada roh di dalam kita ini. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tergantung kau mau menuruti hukum yang mana. 1, 2, 3. Mari kita buka kitab suci dulu teman-teman. Dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Dan Roma pasal 7 ayat yang ke-22. Ini kita baca dulu. Roma 8 ayat yang kedua. 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari mana kakak? Dari hukum dosa dan hukum apa? Maut. Ini satu kak, ini satu hukum. Ada hukum dosa, ada hukum maut. Hukum dosa itu apa kakak? Hukum yang terus membuat kamu, yang mengikat kamu untuk melakukan segala sesuatu yang menentang Bapa di sorga. Itu hukum dosa. Hukum maut itu apa? Adalah upah dosa adalah apa kakak? Maut. Sekali lagi, hukum dosa adalah kekuatan yang mengikat keinginan daging kamu, mengikat daging kamu untuk menjadi pemberontak, untuk menjadi orang yang tidak tunduk dan taat kepada Bapa. Seperti tadi kamu baca Alkitab dan firman Tuhan tadi bilang apa? Kamu di sini bukan hanya untuk mendengar saja, tetapi kamu harus melakukan apa yang telah kamu baca dan renungkan dan dengar. Supaya apa? Kamu benar-benar dimerdekakan di dalam Dia. Setuju katakan amin. Bisa nangkap sampai sini?
Tetapi kamu lihat ada hukum di dalam tubuh kamu dan saya ini. Namanya hukum dosa yang mengikat keinginan kamu. Yang mengikat daging kamu. Sehingga kau dengarnya baik, belum tentu kau langsung lakukannya baik. Karena ada hukum di sini yang mengikat kau punya daging. Saya nangkap sampai di sini. Hukum dosa ini membawa kamu dan saya kepada hukum maut. Yaitu upah dosa adalah, katakan sebelah kiri kanan. Upah dosa itu adalah maut. 1, 2, 3. Nah, maut itu ada berbagai macam versi. Ada maut itu adalah kebinasaan. Ada maut itu adalah sosok atau pribadi. Tergantung konteks tulisan ini tertuju kepada apa. Kalau tertuju kepada kebinasaan, upah dosa adalah maut, itu berarti kebinasaan. Tapi kalau dia bilang upah dosa adalah milik maut, berarti kamu yang melakukan dosa atau saya melakukan dosa menjadi miliknya maut. Maut di sini berarti apa? Pribadi. Satu sosok. Yang biasa kau bilang setan, itu masih kekunyuk. Ih setan. Nah, itu belum dia maut, itu belum datang. Ih betul duduk gini ada bola api, itu baru bola api. Kau berduduk, nah itu bentilanak, itu baru kecil-kecil. Itu tuh dia pion kakak, pion untuk kasih tahu orang dulu. Kasih tahu sebelah kiri kanan, lu anak bapak tapi takut dempion. 1, 2, 3. Berarti kalau lu takut dengan baru prajurit tingkat paling rendah yaitu kopral. Lu iman kopral di bawah lain. Iya toh? Baru lewat kuburan. Bulu badan sudah berdiri dari bawah sampai atas. Baru lewat pohon besar. Begitu lu pun takut nih minta ampun. Lu bisa basaro di situ, lu basaro besar-besar. Saudara basaro berarti lu mulai tengking kiri, tengking kanan. Saudara bisa tengking, mulai menyanyi batarea, batape. Coba lihat sebelah kiri kanan. Berarti masih banyak sekali yang mengikat kamu. Belum merdeka utuh, seutuhnya. 1, 2, 3. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada hukum dosa. Ada juga hukum yang membawa kamu dan saya kepada hukum kematian. Apa hukum maut? Bahaya kakak. Jadi please, jadi pribadi harus tahu. Di dalam diri kamu dan saya ada 2 hukum di sini kakak. Kita baca dulu Roma pasal 7 tadi kakak. Ayat yang ke-22. 2, 3. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Bapa kita, hukum Allah ini. Jadi di satu sisi ada hukum dosa yang membawa kita kepada hukum maut. Tapi di sisi lain ada juga hukum Bapa yang mengantarkan kamu dan saya kepada pengudusan. Yang membawa kamu dan saya kepada semua yang baik, semua yang benar. Jadi Anda tinggal pilih ikut yang mana. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tergantung sukanya kau saja. 1, 2, 3. Iya. Karena Bapak kita memberikan kita apa? Free will. Kebebasan untuk memilih kakak. Bapak memberikan kita kebebasan untuk memilih. Yes. Makanya kenapa ada kebaktian. Kenapa ada persekutuan. Kenapa kita ada komunitas sel. Kenapa kita ada ini sharing-sharing. Ada warta yang untuk kamu baca-baca, ada perenungan, ada khotbah-khotbah yang kamu bisa nonton. Kenapa? Supaya kamu bisa diarahkan masuk memilih Bapa. Mengikuti hukumnya Bapa. Setuju katakan amin. Kalau tidak ada perkumpulan begini, tidak ada gereja misalnya. Berbicara tentang Bapa. Berbicara tentang sabdanya. Berbicara tentang firmannya. Bagaimana hukum Bapa ini bisa menguasai hidup kamu dan saya. Tidak bisa. Makanya kenapa kita bilang begini. Janganlah engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan. Kata jangan itu berarti sebuah peringatan. Sebuah perintah. Ada amin? Karena ketika kamu tidak beribadah. Apa yang terjadi? Hukum dosa itu akan lebih kuat. Yang akan membawa kamu itu kepada hukum maut. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan kau merasa diri kau kuat. Kau butuh komunitas. Kau butuh orang-orang yang bisa menopang kamu. Kau butuh dengar sabda itu siang dan malam. Supaya kau pulang, kau renungkan itu. Dan kau mampu melakukannya dalam hidupmu. Setuju katakan amin. Halo amin sampai sini. Kasih sebelah kiri makanya jangan tengah di rumah. Kalau Roh Kudus bilang begini, berdoa. Lu bilang jangan Bapak tunggu sebentar. Lu mendukakan Roh Kudus.
Kalau Roh Kudus sudah jam begini, baca Alkitab. Hei Bapak, Beb mata mengantuk. Lu mendustai Roh Kudus. Karena kalau lu mau nonton, lu mata langsung melek begini. Pas doa, lu mata. Tapi pas nonton, lu mata besar memang. Coba lihat sebelah kiri kanan, kita sedang mendustai Roh Kudus. Kuat. Jadi jangan main-main dengan Bapak kita, ada amin. Nah, Anda bisa lihat tadi yang kita bahas dari pertama. Anda bisa pahami saudara? Bisa mengerti? Ketika Anda berkata Anda merdeka, tetapi Anda hanya cuma jadi pendengar, tidak mau menjadi pelaku, berarti kita belum benar-benar. Amin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam tubuh kita ada apa kakak? Ada hukum dosa dan ada hukum apa? Maut. Yang berjuang melawan hukumnya siapa? Bapa. Yang ada di dalam diri siapa? Lihat, hukum dosa berkuasanya di mana? Di daging. Hukum Bapa kita berkuasanya di dalam roh. Pertanyaannya, mana yang paling kau kasih makan? Paling banyak? Dagingmu atau rohmu? Kalau kasih makan daging, lu tidak suka baca Alkitab, tidak suka merenungnya, tidak suka melakukannya. Itu kasih makan daging. Lebih banyak nonton. Yang berikut, lebih banyak apa? Duduk, berkumpul toh. Setelah duduk su capek, apa lagi? Jalan. Su capek duduk, su capek jalan apa? Tidur. Jadi siklus manusia begitu. Jadi ketoni sebenarnya piara apa? Kasih besar apa? Coba lihat sebelah kiri kanan. Daging, 1, 2, 3. Kasih kuat daging, kasih besar daging. Mana yang lebih kuat? Hukum dosa atau hukum Bapa kita? Kuat. Keinginan mana yang lebih kuat? Keinginan daging atau keinginan roh? Kakak. Semua berdoa begini mulai mengantuk. Wih Tuhan. Kita baca satu ayat saya Tuhan nih. Baca itu satu pasal. Supaya lu jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Amin. Bapak ini ayat paling memberkati saya. Baca itu semua. Teratur. Ada amin kakak? Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan sampai daging lebih kuat daripada rohmu. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau orang Kristen bilang dia sudah dimerdekakan kakak, harus dipertanyakan kemerdekaan yang dia terima itu benar-benar dia pertanggungjawabkan dengan sungguh, dengan penuh integritas, atau dia hanya mempergunakan kemerdekaan yang dia terima daripada Bapa itu hanya untuk menutupi dia punya kejahatan. Saya masuk poin 3. Ada orang yang berkata dia merdeka, tetapi dia tidak mampu mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu dengan penuh integritas dalam diri sendiri. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia memanfaatkan kemerdekaan yang dia terima daripada Bapa kita ini kakak. Itu hanya untuk menutupi dia pun dosa. Buka firman. Untuk apa kakak? Menutupi apa? Menutupi dia pendosa. Kita buka dulu kakak 1 Petrus. Satu Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Dan Galatia pasal 5 ayat 13. Kita baca dulu 1 Petrus pasal 2 ayat 16. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan apa? Kemerdekaan itu untuk apa kakak? Menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai apa? Galatia 5 ayat 13.
2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Saudara yang dikasihi oleh Bapa, ini begini banyak orang Kristen itu model begini. Ini 2 ayat ini membuktikan. Ada begitu banyak orang yang berkata dia telah percaya kepada Kristus, tetapi dia menyalahgunakan kemerdekaan yang dia dapati dari imannya kepada Bapa di sorga ini, kakak. Untuk apa? Melakukan dosa. Tidak apa-apa. Kalau kita buat dosa, Tuhan kita itu maha pengampun, maha pengasih. Kalau tinggal datang kau minta ampun sama dia, langsung kita diampuni. Coba lihat sebelah kiri kanan. Memang picik, memang buta kamu. 1, 2, 3. Kuat omongnya, 1, 2, 3. Ya. Kata 2 Petrus bilang apa? Kamu menjadi buta dan picik karena kamu lupa bahwa dosa kamu telah diampuni. Yes. Makanya karena lupa dosa dia, buat dosa terus. Buat dosa terus. Kata sumerdeka nih, yes. Sumerdeka, buat dosa lagi, dia akan ampuni kita. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bertobatlah kamu. Teman, sama ke kita punya negara Indonesia ini. Menurut sejarah yang saya dengar-dengar dan baca. Satu-satunya negara di dunia ini teman. Yang memiliki atau menerima, merebut kemerdekaan itu lewat pengusiran penjajah. Mengusir penjajah itu hanya cuma Republik Indonesia. Di seluruh dunia hanya cuma satu negara yang berhasil merebut kemerdekaannya dengan mengusir penjajah dari muka bumi ini. Itu hanya Indonesia. Kalau yang lain itu pemberian. Pemberian demi pemberian. Saya dengar seorang sejarawan dia bilang begini, dulu Indonesia mau diberikan hadiah oleh Jepang kepada Soekarno dan Muhammad Hatta di Jepang tanggal 24 Agustus tahun 1945. Tapi karena 7 anak muda yang punya visi yang besar, mereka menculik Soekarno dan juga mendeklarasikan kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Jadi Indonesia ini belum terbentuk. Tanggal 17 Agustus itu belum terbentuk. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tanggal 18 Agustus dengan dibentuknya BPU PKI. Badan persiapan untuk bangun ini sebuah negara. Oh begitu. Jadi kita penegara ini berjuang kakak. Orang usir penjajah pakai bambu runcing, pakai panah, pakai batu. Kok senjata sudah ada? Tetapi dengan perjuangan yang gigih itu kakak, Anda dan saya boleh dapat menikmati kemerdekaan ini. Ada amin? Sekarang pertanyaannya, ketika Anda mengetahui perjuangan para pahlawan itu begitu dahsyat. Para pahlawan begitu luar biasa, mencucurkan air mata, keringat, darah, penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Sampai melahirkan kemerdekaan yang begitu luar biasa dan Anda dan saya menikmati sampai detik ini. Pertanyaan saya, di mana Anda meletakkan tanggung jawab Anda untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan penuh integritas? Apakah minum-minum? Apakah kasih rusak fasilitas negara? Orang bikin kasih tiang lampu pakai tenaga surya, besok pagi hilang. Pasang tiang tenaga surya lampu, besok pagi hilang. Bukan hilang dia punya lempengannya, hilang dia punya aki. Ya aki hilang dia mau menyalakan mana? Ya, orang bangun jembatan di Suramadu. Suramadu itu Surabaya, Madura. Kau pergi sudah salam di bawah. Semua di baut-baut yang besar itu dong supotong. Itu supaya kamu tahu. Hilang. Orang baru bikin baik-baik. Ini kota ini sucet bagus-bagus. Besok kau tulis nama. Kampar. Nama di situ. Rudi Sayang Levi. Iya tuh. Orang baru chat nih. Orang baru chat langsung besok tulis nama I love you. Nama di situ Sandi baru bikin tulis di nomor HP. Itukah disebut dengan mengisi kemerdekaan? Tidak. Itu yang disebut dengan memanfaatkan kemerdekaan itu untuk selalu berbuat dosa.
Dulu waktu Belanda ada di sini, lu mau coret-coret, kena dor. Lu mau keluar sembarang, lu mau berontak, dor. Sekarang orang bebas merdeka. Omong orang pun nama cuci maki di itu Facebook, habis. Baru besok-besok 1-2 hari baru klarifikasi. Sudah naik di NTT update baru mulai klarifikasi. Saya Daniel Otemetu. Saya mau datang mau minta maaf, memang kemarin itu saya lagi mabok. Lu mabok lu tunjuk-tunjuk orang. Lu lempar orang foto. Coba lihat sebelah kiri kanan. Memang ya. Orang sudah tahu merdeka tetapi tidak tahu mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Sama dengan orang Kristen. Dia telah percaya sama Tuhan Yesus dan dia telah menerima kemerdekaan itu. Ada amin. Tetapi dia tidak bertanggung jawab atas kemerdekaan yang dia telah terima. Anda harus tahu. Kemerdekaan yang Anda terima itu diberikan dengan satu perjuangan yang luar biasa, kakak. Bukan main-main. Kamu lihat ada 3 pribadi yang berjuang di situ. Pribadi yang pertama namanya Tuanku Yusuf. Pribadi yang kedua namanya Bunda Maria. Pribadi yang ketiga ini yang pemeran utama, yaitu Tuhan Yesus. 3 pribadi ini berjuang ini bukan main-main. Yusuf yang seharusnya meninggalkan Bunda. Istilahnya begitu. Dia sudah rencana, malaikat Gabriel itu mendatangi dia dengan 4 kali. Memberitahukan dia pertemuan 4 kali, kakak, bukan main-main. Dan akhirnya apa? Yusuf harus benar-benar sungguh-sungguh menjaga, melindungi, memelihara, mengayomi Bunda Maria sampai melahirkan. Sampai bersama-sama membesarkan tubuh kudus ini. Kamu pikir gampang, kak? Tidak segampang itu, kakak. Ada rencana dari Herodes untuk membunuh juru selamat ini. Mereka harus lari ke Mesir. Kakak, dari Israel ke Mesir jauh. Bagaimana dia harus menjaga kekudusan hidup. Bagaimana dia harus betul-betul menjaga image-nya Bunda Maria. Yusuf berjuangnya luar biasa. Bunda Maria harus menjaga, melindungi, memelihara. Mengandung 9 bulan. Ini mengandung tiba-tiba tanpa ada status yang jelas, istilahnya begitu. Tiba-tiba mengandung. Apa kata orang? Bisa dirajam batu itu. Makanya Yusuf harus jadi suami cepat. Perjuangan, ya. Kasih makan, kasih minum. Jaga, lindungi. Nah, situ Tuhan Yesus tidak pergi sekolah. Makanya dia punya usia 12 tahun, 13 tahun, sampai usia 29 tahun itu tidak tertulis dalam kitab suci. Tetapi karena ketemu punya Bunda Maria dan juga Tuanku Yusuf ini adalah orang Yahudi asli. Dan memegang hukum Taurat yang sangat kuat. Bukti mereka berdua adalah orang Yahudi asli dan memegang hukum Taurat yang kuat. Pada umur 8 hari, tubuh kudus Tuhan Yesus ini dibawa untuk disunat. Pada usia 12 tahun, kakak, dibawa ke bait suci untuk berkati, kakak. Masuk kepada usia sekolah. Maka masuklah usia sekolah. Umur 13 tahun sampai umur 29 tahun. Makanya Tuhan Yesus itu disebut apa? Rabi. Sebutan Rabi yang kamu lihat di dalam kitab suci, kakak. Itu bukan sebutan hanya cuma karena orang bisa bicara langsung disebut Rabi. Tidak bagi orang Yahudi. Disebut Rabi bagi orang Yahudi adalah mereka yang telah melalui sebuah proses pendidikan yang panjang. Jadi Tuhan Yesus itu punya gelar bisa disebut doktor teologia. Karena dia bisa punya hak untuk masuk ke sinagoge. Untuk bisa apa? Berdoa di sinagog. Kemudian ambil kitab suci, kitab Taurat. Untuk apa? Baca dan menjelaskan. Jadi kalau kau baca di kitab suci, ada kisah sebentar tiba-tiba Yesus masuk ke sinagog. Betul kok Sondi? Kemudian mengajar di situ. Tidak ada satu pun yang bisa membantah kita punya Bapak ini. Kenapa? Dia punya lisensi. Dia punya satu sertifikat. Dia punya satu pengakuan dari keyahudian. Bahwa dia benar-benar lulus dari satu universitas yang terbaik secara Yudaisme. Makanya ahli Taurat paling takut dengan dia. Dia sangat brilian. Kok dia pencipta? Jadi kasih tahu sebelah kiri, sekolah. Kau percaya dia toh? Berarti dia saja sekolah, kenapa kau tidak sekolah? Kasih tahu, sekolah. Ada amin? Kalau ada kesempatan sekolah, jangan lu alasan bilang begini. Mama bepi sekolah sampai di sekolah lu belok kiri. Sekolah di kanan ini.
Lu duduk di halte sana, belum lagi nih anak Giovanni STM tuh. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati kakak. Kemerdekaan itu harus kau pertanggungjawabkan dengan penuh integritas. 1, 2, 3. Jadi Anda bisa lihat ada orang yang berjuang, ada orang yang betul-betul sampai pada posisi kemerdekaan itu bisa terlahir dan bisa kau terima. Hargai perjuangan mereka. Setuju katakan amin. Hargai perjuangan kita punya Bapak. Setuju katakan amin. Bagaimana cara Anda menghargai perjuangannya, pengorbanannya sampai dalam tubuh manusia dia mati di situ. Gila. Baru kita tengah di sini. Baru kita hanya beta su Kristen tiap hari Minggu beta pergi gereja cukup. Kakak, tidak cukup dengan itu, Kak. Oh, setiap hari sini beta pergi persekutuan sudah cukup? Tidak cukup. Di gereja lu hanya berapa jam? 2 jam. Di sini lu hanya 2 jam. Setelah itu, lu penghidup di muka bumi ini di mana? Di keluarga lah, di teman lah. Di mana lagi? Di sekolah lah, di kampus lah, di tempat kerja lah. Di dalam rumah tangga lah. Ibadahnya berapa jam? 2 jam. Begitu lagi belum datang lagi lu lihat mulai bohong kayak mama rempong dong tuh. Pergi gereja bukan siap hati untuk ketemu Tuhan. Lu siap hati untuk menceritakan orang punya haken lah, orang pun baju lah, orang pun warna rambut lah, orang pun bibir merah lah, orang pun anting-anting lah, orang pun kalung lah, orang pun pasangan lah. Beta rasa dia kayak cocok itu laki-laki mah. Kasih sebelah kiri kan lu pun tugas itu bukan itu. Tugas itu siap apa ha? Wah, beta juga sudah masuk akal. Itu Tuhan nih baik sekali. Tapi kan lu sudah mengawalinya bilang ini beta saudara, beta rasa cocok. Tapi ujung-ujung dengan Tuhan baik. Di gereja itu bukannya orang. Siapa hati kau dengar firman, setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau hanya cuma pilih orang tidak usah pergi gereja. Lu duduk depan rumah tunggu orang pergi keluar gereja baru bercerita. Amin. Isi itu kemerdekaan dengan benar. Kamu harus baca firman Tuhan. Kamu harus merenungkan itu firman Tuhan. Dan melakukannya. Itu cara kamu mengisi kemerdekaan yang kamu terima daripada dia. Lewat iman kamu. Setuju katakan amin. Harus. Kalau tidak nanti kita model begini. Kita menerima kemerdekaan tapi apa? Lihat. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi apa? Janganlah kamu mempergunakan kesempatan ini untuk apa? Mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk apa? Kehidupan dalam apa? Gila. Jangan. Kasih tahu sebelah kiri. Bertobat. Omong kuat. Saya mau kasih tahu kamu dan saya pribadi. Tahu diri sedikit. Kita nih tidak susah-susah pergi pikul salib. Tidak susah-susah kena cambuk. Tidak susah-susah kena pukul. Tidak susah-susah kena injak. Kena fitnah. Hanya cukup saya percaya langsung diberi kemerdekaan. Kamu harus bertanggung jawab atas kemerdekaan itu supaya kamu benar-benar merdeka. Kamu harus bisa memastikan bahwa apa yang kamu percayai itu hidup di dalam kamu. Setuju katakan amin. Makanya tadi Yohanes bilang apa kakak? Kamu mempercayai anak itu hidup dalam kamu. Kamu benar-benar merdeka. Kalau anak Yesus Kristus itu hidup di dalam kamu, baru bisa kamu merdeka sungguh-sungguh. Amin. Sampai sini. Sudah bisa nangkap sampai sini. Sudah bisa nangkap teman-teman? Kasih tahu, jangan jadi orang munafik. Merdeka tapi menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. 1, 2, 3. Kuat. Kuat. Jangan lihat di ubin sini. Jangan lihat ini keramik. Lihat orang di sebelah. Ini benda mati. Kalau kau lihat ubin, kau lihat ini keramik ini, kau lihat siapa di bawah? Omong sebelah kiri, munafik. Stop sudah, 1, 2, 3. Stop munafik. Anda harus apa? Mengisi kemerdekaan dengan tanggung jawab dan penuh integritas. Dan yang ketiga, konsisten kakak. Amin. Yang terakhir, apa yang harus kamu buat supaya kamu benar-benar merdeka? Atau merdeka yang kamu miliki adalah merdeka dalam hal apa? Yang pertama, saya bagi cepat-cepat saja ya, sulapar kiri kanan ini. Anda buka tadi Galatia 5 ayat yang ke-13.
Kemerdekaan yang kamu terima bukan untuk berbuat dosa, tetapi kemerdekaan yang kamu dan saya terima itu untuk melayani orang demi orang dengan penuh kasih. Baca 2-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk apa? Melainkan apa, teman-teman? Kemerdekaan yang kita terima daripada Bapa di sorga bukan untuk berbuat dosa, melainkan untuk apa? Melayani orang lain dengan penuh apa? Kasih. Kasih tahu, kemerdekaan yang saya terima bukan untuk buat dosa, tapi untuk melayani sesama dengan penuh cinta kasih. 1, 2, 3. Ada amin? Yang kedua, kemerdekaan yang saya terima untuk apa? Untuk hidup di jalan yang benar. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. 2-3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Jadi kemerdekaan yang kamu terima bukan untuk berbuat dosa, tetapi kemerdekaan yang kamu terima untuk kamu hidup di jalan yang benar. Yaitu yang benar itu menguasai kamu dan saya dan memerdekakan kamu. Kasih tahu, jangan hidup dalam dosa, tapi hidup di jalan yang benar. 1, 2, 3. Amin. Merdeka. Belum habis, 3. Kemerdekaan yang kita terima bukan untuk buat dosa, melainkan untuk apa, kakak? Untuk hidup dalam roh, bukan dalam daging. Roma 6 ayat yang ke-18. Dan Roma 8 ayat yang kedua. Yang wanita Roma 6 ayat 18 silakan baca. 2, 3. Amin. Roma 8 ayat yang ke-2. Laki-laki 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum. Yes. Katakan sebelah kiri kananmu. Kemerdekaan yang saya terima bukan untuk daging, melainkan untuk hidup di dalam roh. 1, 2, 3. Yes. Yang keempat, sedikit lagi. Kemerdekaan yang saya punya, katakan kemerdekaan yang saya terima. 1, 2, 3. Bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk membangun orang lain. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Kemerdekaan untuk membangun orang lain dengan penuh tanggung jawab, ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 sampai 24. 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Ayat 24. Tetapi karena kemerdekaan yang kamu terima daripada Dia bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk apa? Membangun orang. Oleh karena itu belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Karena kemerdekaan yang diberikan oleh Bapa kita itu perjuangan. Dia tidak egois. Dia memberikan semuanya buat kamu dan saya. Ada amin. Yang kelima. Yang terakhir. Kemerdekaan yang kita terima bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Sudah dapat, katakan amin. 2, 3.
Baca kuat, 1, 2, 3. Amin. Jadi kemerdekaan yang kita terima daripada Bapa dengan penuh perjuangan, air mata, hati yang hancur. Seperti di Getsemani dia bilang, sangat sedih hati ini, mau mati rasanya. Menderita, hancur ini tubuh kakak. Tubuhnya tercabik-cabik, lambungnya ditikam, paku di tangan kiri kanan, semuanya kakak. Mahkota duri, semua sakit bos. Semua tujuan supaya kamu bisa dimerdekakan. Kemerdekaan bukan untuk dosa. Kemerdekaan itu melayani orang dengan kasih. Kemerdekaan itu supaya kamu hidup di jalan yang benar. Ada amin? Kemerdekaan itu membuat kamu untuk apa kawan? Untuk bisa membangun orang lain. Kemerdekaan itu untuk apa teman? Supaya kamu hidup di dalam kekudusan di dalam Bapa. Kesimpulan yang terakhir teman. Kebebasan ini saya tulis di sini. Dalam kekristenan kemerdekaan yang sejati adalah kebebasan untuk hidup dalam kehendak Bapa. Terbebas dari dosa dan dipenuhi oleh kasih serta yang benar. Kebebasan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh integritas. Dan selalu berfokus pada membangun orang lain, memuliakan Tuhan dan kekudusannya. Jadi bukan kebebasan harba biru, tapi kebebasan yang terarah kepada Bapa. Ada amin? Kebebasan yang terarah kepada siapa? Berfokus kepada Bapa dan juga kepada sesama. Mari tundukkan kepala.